Paksa bahwa kamu harus menghormati ilmu yang kamu ajarkan, dinasihati sampai guru TPA ini menerima uangnya dari Imam Hanafi, imam mazhab, salah satu imam mazhab yang empat. Kita semua pengikut Imam Syafi'i. Ada di daerah negara yang lain Imam Hanafi. Imam Hanafi biasanya kalau baca Al-Fatihah dalam sholat, biasa di Mekah itu Bismillahnya dipelankan, Bismillahirrahmanirrahim. Baru Al-Fatihah, Alhamdulillah baru dikeraskan. Dan Imam Hanafi juga mazhabnya yang tidak mensunnahkan kunut waktu sholat subuh. Itu pendapatnya Imam Hanafi. Imam Syafi'i masih hidup sezaman dengan Imam Hanafi. Imam Syafi'i datang di tempat pesantrennya, perguruannya Imam Hanafi. Beliau dipersilahkan untuk menjadi imam oleh Imam Hanafi, menghormati ulama. Imam Syafi'i menjadi imam sholat subuh, beliau tidak berkunut, padahal beliau menganjurkan kita ini pengikutnya berkunut. Kenapa Imam Syafi'i tidak berkunut? Karena dia menjadi imam atau sholat subuh di daerah wilayahnya Imam Hanafi yang pendapatnya tidak berkunut. Saling menghormati pendapat para ulama, tidak saling menyalahkan, tidak saling mensesatkan, saling menghormati. Padahal Imam Syafi'i sangat menganjurkan berkunut. Imam Hanafi tidak berkunut. Semua punya dalil masing-masing. Bukan saling melempari. Oh, kita lempar itu pesantrennya, tidak berkunut dia. Semua ada dalilnya. Dan semua ada gurunya. Dari guru ke guru sampai sahabatnya Rasulullah, sampai tabi'in. Ada yang baru terjadi daerah Jawa, mungkin yang hadir sini sudah lihat beritanya. Ada seseorang yang sedang bertapah di pinggir sungai. Dilihat mukanya yang senyum-senyum, sudah lihat beritanya mungkin. Dia bertapa mengikuti Sunan Kalijaga. Yang bertapa bertahun-tahun ya, sampai berlumutan. Ditanya sama orang YouTuber, kenapa kamu bertapa sampai berlumutan 7 tahun, hampir 7 tahun? Karena saya mau menjadi wali. Tujuannya bukan karena Allah, mau jadi wali katanya. Bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, bukan, karena saya mau menjadi wali. Mau dihormati orang, jadi wali besar. Kamu diperintahkan oleh gurumu? Tidak, saya tidak punya guru. Itu jawabannya sama orang yang bertapa ini. Sudah 6 tahun kurang lebih, sudah lumutan. Jadi kalau dia buang air, tinggal buang air depan sungai kan di pinggir sungai. Lumutan, mukanya sudah hijau lumutan, tidak kelihatan mukanya. Ditanya ada gurunya? Tidak ada guru. Tidak pernah satupun berguru atau disuruh guru bertapa atau lain sebagainya caranya. Apalagi tawassul. Tawassul yang disebutkan tadi dari guru-guru kita, itulah perantara kita kepada Allah. Tawassul yang diajarkan oleh Nabi, oleh Allah dan Rasulullah dan sahabat dan guru-guru kita, agar kita cepat sampai kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah
dan carilah perantara untuk sampai kepadanya, pada Allah, untuk sampai mendapatkan keridhaan dari Allah. Bukan cari penawaran dari jin. Ada nggak di sini ditawarkan jin-jin, mendekatkan diri sama jin, tawassul dengan jin, perantara dengan jin. Tawassul itu artinya perantara kita yang menuntun kita untuk sampai kepada Allah dengan para wali, para ulama, orang-orang saleh. Apa katanya Imam Syafi'i? Uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya, kata Imam Syafi'i, cinta, rindu dengan orang-orang saleh, dan saya bukan termasuk dari mereka. Kalau sekarang ada sebagian orang mengatakan, saya cinta sama orang saleh dan saya termasuk dari mereka. Itu ada nggak begitu? Kita dengar-dengar. Siapa yang mengatakan begitu? Mereka yang selalu kerjasama dengan jin. Banyak sekarang di mana-mana dukun mengaku ustaz, dukun mengaku guru. Kalau kita tanya gurunya pian siapa? Tidak ada. Dia mengajarkan pertama kebaikan, Al-Quran, hadis, semua kebaikan diajarkan. Disuruh kita berzikir, baca burdah, baca maulid, baca sholawat. Itu cuma pembukaan saja. Nanti setelah kita ikut, baru dia keluarkan bahwa kita akan belajar cara memanggil, mendatangkan